Kisah seorang raja yang murtad setelah sempat jadi mu'alaf. Sejarah mencatat ada seorang raja yang sudah masuk Islam tetapi kemudian menjadi murtad. Hal itu terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Raja tersebut adalah Raja Ghassan bernama Jablah bin Ahyam bin Harits al-A'ras bin Syamr al-Ghassani. Raja Jablah penguasa negeri Syam saat akan dikisos oleh Khalifah Umar karena memukul hidung saudara seimannya saat menunaikan ibadah haji. Saat itu setelah Jablah masuk Islam, ia hendak menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji ke kota Makkah. Karena Jablah merupakan orang penting, ia mengirim surat ke Madinah, pusat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, atas rencananya akan menunaikan ibadah haji. Surat itu isinya menginformasikan bahwa Jablah akan mengunjungi kota Madinah sebagai ibu kota pemerintahan Islam pada masa itu untuk bersilaturahmi dengannya, setelah itu menunaikan ibadah haji imbuhnya. Dengan senang hati, Khalifah Umar bin Khattab menerima maksud kedatangan tersebut. Umar berjanji akan melayaninya sebagai tamu kehormatan bagi Khalifah di ibu kota Madinah. Jablah bin Ahyam bin Harits al-A'ras bin Syamr al-Ghassani pun bersiap-siap untuk berangkat ke Madinah sambil menyiapkan 500 orang yang terdiri dari keluarga kerajaan, kaum kerabat, handa taulan, dan para pengawalnya untuk menunaikan ibadah haji di kota Makkah. Ketika rombongan tersebut sudah memasuki kota Madinah, Jablah bin Ahyam mengutus pengawalnya untuk menginformasikan kedatangannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Betapa senangnya Khalifah mendengar kedatangan Raja Ghassan tersebut. Lalu Umar memerintahkan para penduduk kota Madinah menyambut kedatangannya sambil menyiapkan hidangan tamu untuk tamu terhormat tersebut. Sementara Jablah memerintahkan 100 orang pengawalnya untuk mengenakan pakaian ketentaraan yang terbuat dari sutra. Para pengawal tersebut dengan gagahnya mengendarai kuda yang berhiaskan emas, permata, dan aneka hiasan lainnya. Sedangkan Raja Jablah sendiri mengenakan mahkota yang bertahtakan intan permata dan berlian yang indah serta mahal. Pada saat rombongan kerajaan Al-Ghassani memasuki gerbang kota Madinah, para penduduk Madinah, maka keluar penduduk kota tersebut. Tua muda, anak-anak, kaum remaja, kaum bapak, kaum ibu sorak-sorai menyambut kedatangan Raja Ghassan, tamu kehormatan Khalifah Umar bin Khattab. Sementara para janda dan anak gadis setempat sangat terheran-heran dengan pakaian yang dikenakan Raja Jablah tersebut. Semua memuji keindahan dan kemewahan pakaian kerajaan tersebut. Ketika sampai di kota Madinah, Raja Jablah langsung menemui Khalifah Umar untuk memberitahu kedatangannya. Khalifah Umar langsung menyambut kedatangannya dengan penuh penghormatan dan ramah tamah seorang khalifah terhadap pembesar negeri lainnya. Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin, apa kabarnya Anda saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Khalifah Umar dengan penuh kehormatan. Alhamdulillah berkat doa Anda sekalian sampai saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat, kata Umar. Kemudian Umar bin Khattab menjamu tamunya dengan ramah tamah serta menghidangkan makanan sebagai pengisi perut atas perjalanan yang melelahkan bagi Raja Jablah al-Ghassani bersama rombongan. Lalu keduanya ngobrol asik tentang kondisi keamanan dan kesejahteraan rakyat di negeri sekitar Syam. Tak lama kemudian Raja Jablah al-Ghassani berkata kepada Khalifah Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya kedatangan saya ke kota Makkah nanti adalah untuk menunaikan ibadah haji tahun ini." Khalifah Umar menyambut positif maksud kedatangannya seraya berkata, "Insya Allah saya juga akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan jika tidak keberatan, bagaimana kita berangkat bersama-sama ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji?" ajak Umar. Akhirnya Khalifah Umar bersama-sama berangkat bersama rombongan kerajaan Al-Ghassani untuk melaksanakan ibadah haji. Sesampainya di kota Makkah, mereka bersama-sama melaksanakan tawaf kudum sebagai tanda kedatangan mereka di Baitullah Ka'bah. Dan mereka berbaur dengan kaum muslimin lainnya, melaksanakan tawaf dengan khusyuk dan penuh khidmat. Ketika Jablah sedang melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah, tiba-tiba kain ihramnya tanpa disadari terinjak oleh kaki seorang lelaki dari Bani Fazaro hingga terlepas dari tubuhnya. Betapa terkejut Jablah dengan hal itu.
Lalu dengan perasaan kesal ia pukul muka lelaki tersebut dengan tangannya hingga berdarah. Akhirnya lelaki dari Bani Fazarah itu tidak menerima perlakuan Jablah terhadapnya karena ia melakukan hal itu tidak dengan sengaja. Kemudian ia datang dan mengadu kepada Khalifah Umar tentang perlakuan Raja Ghassan itu terhadapnya. Umar memang seorang khalifah yang sangat arif dan bijaksana serta memperhatikan pengaduan rakyat kecil dan keluhan umatnya. Maka ia pun mendengarkan semua pengaduannya tersebut serta mengakomodasikan untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik baginya. Setelah itu ia mengutus seseorang untuk memanggil Jablah agar menghadapnya. Umar bertanya, "Hai Jablah, benarkah Anda telah memukul seseorang laki dari Bani Fazarah ketika ia sedang tawaf di sekeliling Ka'bah?" tanya Khalifah Umar kepada Jablah. Dengan angkuh Jablah menjawab, "Benar Amirul Mukminin, memang benar saya telah memukul hidung lelaki itu karena ia dengan sengaja telah menginjak kain ihram saya hingga akhirnya terlepas dari tubuh saya. Kalau seandainya saja bukan karena kemuliaan Ka'bah Baitullah, sudah saya tebas batang lehernya." Lalu Umar berkata, "Baiklah, karena Anda telah melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain, maka sebaiknya minta maaf kepadanya. Dan kalau tidak, saya akan memerintahkan kepadanya untuk menuntut balas atas perbuatan Anda tersebut. Karena bagaimanapun Anda tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap sesama muslim." Jablah terkejut dan balik bertanya, "Apa yang Anda lakukan terhadap saya, hai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Saya akan menyuruh lelaki dari Bani Fazarah yang pernah Anda cederai untuk memukul hidung Anda." Betapa terkejutnya Jablah mendengar ucapan Khalifah Umar bin Khattab itu sambil bertanya, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Anda sendiri telah mengetahui bahwa saya ini adalah seorang pembesar dari negeri Syam, sedangkan lelaki itu hanyalah rakyat jelata." Dengan tegas Khalifah Umar berkata kepadanya, "Ketahuilah olehmu hai Jablah, sesungguhnya Islam itu telah mempersatukan Anda sebagai seorang pembesar suatu kaum dengan lelaki tersebut yang hanya rakyat jelata. Sebenarnya antara Anda dan dengannya tidak ada keistimewaan apa-apa, kecuali keimanan dan ketakwaan." Namun Jablah menyambutnya dengan jawaban yang tidak menyenangkan. "Saya mengira bahwa saya akan menjadi lebih mulia dan dihormati setelah saya memeluk agama Islam. Akan tetapi pada kenyataannya saya malah lebih diabaikan dari sebelumnya." Khalifah Umar mulai kesal dan berkata kepadanya, "Sudahlah, Anda jangan banyak berkomentar. Kalau Anda tetap bersikeras untuk tidak minta maaf kepada lelaki tersebut, maka saya akan suruh dia untuk menuntut balas kepada Anda." Tetapi Jablah tetap bersikeras dan tidak mau minta maaf kepadanya hingga akhirnya ia berkata, "Kalau Amirul Mukminin tetap memaksa saya untuk meminta maaf kepadanya, maka saya akan pindah kepada agama Nasrani." Lalu Khalifah Umar menjawab, "Kalau Anda berpindah ke agama Nasrani, maka dengan sangat terpaksa sekali saya akan tebas batang leher Anda. Karena sebelumnya Anda telah mengikrarkan dengan suka hati untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan seandainya sekarang Anda akan berpindah agama, maka saya akan memerangi Anda," kata Umar. Ketika melihat keseriusan dan ketegasan sikap Khalifah Umar tersebut, Jablah merasa takut dan ciut juga hatinya. Lalu ia berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu hal ini secara masak-masak malam ini." Sebenarnya pada saat itu sudah berkumpul para pengawal Jablah dan beberapa orang lelaki dari Bani Fazarah di luar rumah Khalifah Umar bin Khattab, yang masing-masing siap membela dan mempertahankan kehormatannya, hingga dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah antara kedua kelompok tersebut. Setelah mendengar ucapan Jablah itu, maka Umar pun menyuruh mereka untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, ketika malam telah menyelimuti bumi dan para penduduk kota Makkah telah lelap dari tidurnya, Jablah beserta beberapa orang pengawalnya mengendap-endap untuk dapat melarikan diri menuju ke negeri Syam. Dan ketika azan subuh telah dikumandangkan, ternyata Jablah dan rombongannya telah melarikan diri dari kota Makkah menuju ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, 500 orang pengikutnya pergi ke kota Konstantinopel. Sekarang kita mengenalnya dengan sebutan kota Istanbul untuk menemui Kaisar Heraklius. Di hadapan Kaisar Romawi tersebut, Jablah beserta para pengikutnya dan menyatakan masuk ke dalam agama Nasrani. Nah, itu tadi teman-teman tentang kisah seorang raja yang murtad setelah sempat jadi mualaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.